Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan memahami reksadana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky dari Universitas Borobudur. Langsung saja, di sini saya menjelaskan memahami reksadana dari panduan lengkap jenis cara kerja dan tips memilih manajer investasi, strategi diversifikasi dan manajemen resiko untuk hasil optimal. Selanjutnya inventaris reksadana dapat diakses oleh semua orang. Lanjut, dasar dan peran reksadana. Yang pertama, apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah investasi koleksi yang dikelola profesional. Kemungkinan investor berpartisipasi di pasar modal dengan modal kecil dan portofolio terdiversifikasi. Yang kedua, pihak utama dalam reksadana. Pihak-pihak utama dalam reksadana ini meliputi manajemen investasi, mengelola data dan strategi investasi, bank konsorsium menjaga keamanan aset, dan agen penjualan membukakan produk dari investor. Selanjutnya, keuangan reksadana, yaitu keuangan utama pengelola profesional, diversifikasi optimal, dan akses mudah di portofolio beragam dengan biaya efisien. Itu dasar dan peran reksadana. Selanjutnya, keunggulan reksadana. Keunggulan reksadana menawarkan solusi investasi strategis dengan potensi pertumbuhan optimal dan resiko terdiversifikasi, cocok untuk pemula maupun investor berpengalaman. Jadi diversifikasinya jadi dapat mudah, portofolio optimal, terus dikelola oleh profesional yang berpengalaman, dan fleksibel untuk akses mudah. Jadi aksesnya itu mudah, dalam modal terjangkau, jadi baik untuk pemula. Di sini 10% dengan modal awal rendah. Reksadana memungkinkan lebih banyak orang mulai berinvestasi dan mencapai tujuan finansial. Jadi baik untuk pemula gitu. Selanjutnya, reksadana pasar uang. Apa itu? Berinvestasi pada instrumen pasar uang jangka pendek seperti deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Karakteristik utama adalah stabil, nilai investasi yang tinggi, dan likuiditas sangat baik. Jadi pasar uang itu, reksadana itu ada namanya pasar uang. Jadi stabilitasnya itu stabil terus, nggak pernah turun, bukan nggak pernah ya benar, tapi nggak terlalu beresiko. Jadi cocok untuk tujuan investasi jangka pendek dengan resiko rendah. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. RDPT pengelola dana pada obligasi untuk mendapatkan merupakan dan potensi apresiasi. Resiko menengah, cocok bagi investor yang ingin pengembalian tinggi dari RDPU namun volatilitas lebih rendah dari saham. Jadi ada lagi yang namanya reksadana untuk bukan lagi pemula, buat orang-orang yang pendapatannya terus, jadi dibuat tabungan gitu, biar dapat keuntungan dari mereka nabung sendiri gitu. Jadi dimasukkan ke dalam reksadana. Yang ketiga, reksadana campuran dan saham. Reksadana campuran menggabungkan saham, obligasi, dan pasar uang untuk keseimbangan risiko dan potensi. Jadi ada reksadana yang campuran dengan saham. Jadi ada yang
apa ya, jadi saham, obligasi, dan pasar uang itu dijadikan satu gitu, fokus untuk keseimbangan. Jadi resikonya ya ada yang rendah, ada yang lumayan. Reksadana saham fokus pada pertumbuhan modal jangka panjang, jadi harganya itu panjang dan resiko lebih tinggi. Pengaruh resikonya itu lebih tinggi daripada kedua ini ya, pasar uang. Sesuai untuk investor berorientasi pertumbuhan, jadi cocok untuk investor-investor yang udah tetap. Selanjutnya jenis reksadana lainnya. Reksadana indeks meniru indeks seperti IDX 30, menawarkan diversifikasi dan biaya rendah. Reksadana terproteksi menjadi modal awal hingga jatuh tempo. Cocok untuk investor konservatif. Reksadana syariah mengikuti prinsip Islam, menghindari riba dan praktik terlarang. Reksadana EFT diperdagangkan di bursa, fleksibel dan efisien untuk diversifikasi portofolionya. Jadi masih ada banyak macam-macam jenis reksadana yang lainnya. Selanjutnya, resiko reksadana. Jadi ada resiko pada pasar adalah yaitu risiko utama akibat fluktuasi harga aset yang dapat menurunkan nilai aktiva bersih reksadana. Jadi ada risikonya, jangan dianggap ada risikonya. Investor perlu memahami potensi penurunan nilai investasi karena perubahan pasar, jadi harus menganalisis dulu apakah di pasar uang itu stabil, apa turun itu. Selanjutnya jenis-jenis risiko utama. Risiko likuiditas muncul saat manajer investasi sulit mencairkan aset untuk penarikan dana. Risiko tingkat bunga dan kredit juga dapat mempengaruhi nilai reksadana, terutama pada obligasi dan instrumen utang. Risiko lainnya yaitu risiko nilai tukar berdampak pada reksadana global. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi hasil investasi, sehingga perlu diperhatikan dalam portofolio internasional. Jadi ada resiko-resiko yang lain gitu, dari segi global, dari harga kurs kayak dolar ke rupiah, kan itu kan pasti naik turun gitu. Selanjutnya, bagaimana reksadana bekerja? Nah, ini investor membeli unit reksadana dengan mengisi formulir pembukaan, rekening, dan profil modal, lalu melakukan pemesanan dan pembayaran. Proses ini memastikan identifikasi dan cocok profil risiko. Penjualan dilakukan dengan formulir pencairan dan semua transaksi dicatat sesuai aturan, memudahkan partisipasi di pasar modal. Jadi ini bagaimana kerjanya gitu. Jadi investor itu mengisi formulir, terus pembayaran, terus mengidentifikasi dulu, jadi nanti dicairkan, langsung dimasukkan ke pasar modal. Nilai-nilai aktiva bersih reksadana. NAB per unit adalah nilai wajar aset reksadana dikurangi kewajiban dibagi jumlah unit. NAB dihitung setiap hari kerja bursa dan mencerminkan kinerja portofolio. Fluktuasi NAB penting karena menentukan harga jual dan beli unit serta nilai investasi harian. Jadi ada aktivasi bersih reksadana wajar sekali. Keuntungan reksadana dapat dibagi sebagian dividen tunai atau diinvestasikan kembali. Biaya operasional seperti manajemen, kustodial, dan transaksi rutin dipotong dari aset sehingga mempengaruhi NAB dan imbal hasil bersih investor. NAB dihitung NAB per unit sama dengan
aset dikurangi kewajiban, dibagi jumlah unit. Fluktuasi harga aset portofolio mempengaruhi NAV harian dan nilai investasi investor. Jadi perhitungannya gitu. Selanjutnya, faktor memilih reksadana. Yang pertama, tentukan tujuan dan portofolio Anda, profil resiko Anda. Jadi pendapatan kita itu dihitung. Jadi apakah baik untuk reksadana ini, karena kan nanti resikonya dihitung dari hasil apa itu uang yang kita masukkan. Jadi nggak sembarangan jadi dihitung. Sebelum investasi, pastikan tujuan keuangan jelas dan pahami profil risiko Anda memilih reksadana sesuai kebutuhan. Jadi harus dipilih dulu, dipahami risikonya, jangan langsung masuk itu aja. Yang kedua, evaluasi kinerja dan kredibilitas manajer investasi. Analisis rekam jejak manajer investasi, konsistensi hasil dan strategi mereka untuk memastikan dana dikelola profesional. Jadi mengidentifikasi itu wajib. Semua saham atau reksadana atau kripto itu harus dianalisis dulu supaya tahu ini untung apa enggak gitu. Nanti rugi ya baru tahu rasa. Selanjutnya, perhatikan struktur biaya dan fee reksadana. Pahami biaya pengelolaan, pembelian, dan penjualan kembali agar imbalan hasil investasi tetap optimal dan transparan. Jadi tanya-tanya dulu, memahami biayanya, pengelolaannya, pembeliannya, penjualan, kan biasanya ada admin itu ya gitu, ditanya-tanya dulu. Nanti kalau langsung beli nggak tahu adminnya berapa ya rugi nanti. Selanjutnya, dokumen reksadana penting. Prospektur dan fund find sheet wajib dibaca sebelum investasi. Keduanya berisi informasi penting tentang produk, kinerja, resiko, dan kebijakan investasi reksadana. Ini kayak menganalisis dokumen-dokumennya reksadana. Calon investor harus membaca prospektus sebelum membeli reksadana. Jadi harus membaca panduannya. Investor rutin mengevaluasi kinerja reksadana melalui fungsi. Jadi harus paham dulu. Selanjutnya, strategi investasi reksadana. DCA atau dollar cost average adalah strategi investasi berkala dengan membantu mengurangi risiko dan membangun disiplin jangka panjang. Asset allocation memastikan portofolio seimbang sesuai profil risiko dan tujuan investasi Anda. Monitoring portofolio dan rebalancing secara rutin menjadi kinerja investasi tetap optimal dan selera dengan target keuangan. Ada strateginya, nggak langsung beli gitu, enggak. Perbandingan reksadana. Perbandingan yang pertama ada deposito, fleksibilitas dan imbalan hasil. Yang kedua, saham langsung, resiko dan pengelola. Yang ketiga, emas, diversifikasi dan tujuan. 3 perbandingan utama reksadana dan instrumen lainnya. Reksadana dibandingkan dengan deposito, saham langsung, dan emas. Masing-masing memiliki keunggulan dan risiko berbeda sesuai kebutuhan investor. Jadi perbandingannya itu banyak, jadi sesuai kebutuhan kita yang sebagai investor, tahu kita mau investasi ke reksadana, apa ke deposito, apa saham, apa langsung beli emas gitu. Jadi sesuai kita sendiri, kebutuhan investor itu. Selanjutnya, regulasi reksadana. Yang pertama, dasar hukum. Jadi tahu dasar hukumnya. Aspek legal dan regulasi membentuk fondasi utama industri reksadana. Kan operasi adil dan transparan serta melindungi investor dan manajer investasi. Jadi ada dasar hukumnya, aman. Peran OJK sebagai regulator utama menetapkan POJ
OJK yang mengatur pembentukan, operasional, dan jenis reksadana, menjaga stabil pasar dan mencegah praktek curang. Jadi udah diawasi sama OJK. Selanjutnya yang terakhir, perlindungan investor. Perlindungan investor dijamin melalui kerangka hukum, termasuk mekanisme pembelian dana dan transparansi informasi, regulasi dapat dari pihak investor. Panduan investasi reksadana. Langkah mulai investasi reksadana. Yang pertama, mulai investasi reksadana dengan memilih platform terpercaya, lengkap dokumen, tentukan produk sesuai profil risiko, dan pantau portofolio secara rutin untuk mencapai tujuan finansial Anda. Jadi langkah-langkahnya itu ya gitu tadi, harus memilih platform yang terpercaya, harus lengkap dokumennya, tahu dengan produk yang mau yang dibeli gitu. Jadi disesuaikan dengan profil risiko kita. Selanjutnya tips investasi reksadana. Mulailah investasi reksadana sedini mungkin untuk memanfaatkan bunga majemuk. Dana Anda akan tumbuh lebih optimal dalam jangka panjang. Bahkan dari modal kecil, diversifikasi portofolio ke berbagai jenis reksadana untuk meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas investasi Anda. Jadi dari dini kita harus memulai saham, meskipun jumlahnya kecil ya, tidak apa-apa. Nanti suatu saat nanti kita udah dewasa, punya istri, punya anak, nanti bisa diambil, itu keuntungannya banyak itu pasti. Selanjutnya strategi dan sikap investor. Jangan panik saat pasar berfluktuasi, itu wajar sih, soalnya kan namanya juga pasar keuangan, jadi ada naik turunnya. Fokus pada tujuan jangka panjang dan evaluasi rencana secara bijak. Terus tingkatkan pengetahuan investasi agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Jadi nggak terburu-buru, jangan panik ketika pasar harganya turun. Kita fokus pada tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Untuk menyimpan uang supaya nanti di kedepannya bisa tumbuh. Itu namanya apa itu investasi. Jadi kesimpulannya investasi reksadana memudahkan investasi. Jadi reksadana itu emang memudahkan, jadi kita tidak perlu analisis terlalu mendalam, udah dianalisis sama pihak reksadananya, pihak platformnya, membantu diversifikasi dan mendukung kebebasan finansial. Mulai dengan modal kecil juga bisa. Ada yang setauku ada di aplikasi-aplikasi yang terpercaya itu ada yang minimal 50, ada yang 10.000, murah-murah, ada yang 100.000, itu yang paling mahal, ada yang mahal lagi. Konsisten dan disiplin adalah kunci. Harus konsisten, kayak dianggap nabung gitu. Jadi disiplin, terus memasukkan uang, kalau ada gajian masukkan, disisihkan untuk investasi. Kunjungi untuk konsultasi dan informasi lebih lanjut. Ini sponsor ini kayaknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.